Namo Buddhaya, Namo Trinabia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tridharma dari Klenteng Hok Tik Tong Parakan, serta umat Tridharma dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas soal cara sembahyang yang baik dan benar. Pada hari Selasa yang lalu, tepatnya tanggal 2 Maret tahun 2021, ada suatu webinar oleh Bapak Ardian Chang, Ketua Litbang PTITD Jawa Tengah, yang membahas soal persembahyangan. Di dalam pembahasan itu banyak sekali diskusi yang dilakukan, tanya jawab, baik oleh Ketua Matrisia Jawa Tengah Bapak Widianto Chandra maupun oleh Ketua 2 PTITD Jawa Tengah bidang organisasi Dr. Imam Budiwiono. Menarik perhatian saya bahwa inti yang disarankan oleh Bapak Ardian itu selaras dengan apa yang saya kemukakan pada 2 menit terakhir uraian saya mengenai King Dikong atau sembahyang Tuan Allah. Jadi, pada prinsipnya, cara sembahyang yang baik dan benar, kita harus mempunyai sesuatu yang kita persembahkan kepada yang kita puja, apakah itu kepada Dhyan ataukah para dewa yang kita yakini merupakan wakil Dhyan yang bisa dekat dengan kita. Seperti Bapak Ibu ketahui, di dalam agama Konghucu menegaskan bahwa hanya dengan kebajikan Dhyan berkenan. Oleh karena itu, di dalam kita bersembahyang, baik kepada Dhyan maupun kepada sinbing yang lain, hendaknya kita punya modal untuk kita persembahkan, yaitu serangkaian perbuatan kita, perbuatan bajik kita yang kita persembahkan. Jadi, bukan hanya lilin yang besar-besar sampai ribuan kati, bukan hanya dengan dupa yang besar-besar 1 jempol dan 1 gebung disembayangkan sekali, akan tetapi yang lebih penting adalah kebajikan. Untuk hal itulah, maka ada suatu nasihat, begitu kita bangun pagi, keluar rumah, hendaknya 10 menit pertama kita dapat melakukan kebajikan-kebajikan berupa apapun. Yang paling mudah
berupa doa. Kalau bertemu orang, kita memberi salam, senyum, itu juga sudah merupakan kebajikan. Oleh karena itu kita perlu suatu kepekaan sosial yang tinggi, di mana ada kesempatan kita berbuat kebajikan, janganlah dilewatkan. Nah, kebajikan-kebajikan yang sudah terkumpul inilah pada saat kita sembahyang, kita persembahkan kepada yang kita puja. Apakah pada saat sembahyang Tuhan Allah kita persembahkan kepada Dian, ataukah sembahyang kepada para dewa yang lain? Setelah kita mempersembahkan berupa kebajikan, juga berupa persembahan lain, namun harus dipertimbangkan akan keamanan suatu kelenteng, karena banyak sekali kejadian kelenteng terbakar karena api dari lilin. Juga dipertimbangkan polusi udara. Apabila kita menggunakan hiu yang besar-besar dalam jumlah banyak, bukankah lebih baik kita menggunakan hiu yang kecil akan tetapi harum, baik itu dari kayu gaharu ataupun dari kayu cendana. Begitu pula sesajian-sesajian sewajarnya saja. Tidak perlu misalnya sampai 3 meja, 4 meja. Cukup 3 atau 5 macam buah, 6 macam sayur, sudah lebih dari cukup. Apakah dibenarkan di dalam sembahyang itu kita minta sesuatu? Bapak, Ibu, umat Tridharma sekalian, dari sejak zaman prasejarah, orang sudah merasakan adanya kekuatan supranatural yang lebih dari kita, sehingga kadang-kadang terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita, baik itu musibah maupun berkah. Saya ceritakan suatu kejadian yang beberapa tahun terjadi. Ada seorang anak lulus SMA, sangat bergembira pulang ke rumahnya dari Temanggung naik sepeda motor. Tepat di depan gudang garam Pare tersambar petir dan wafat. Ini adalah merupakan suatu musibah yang betul-betul terjadi. Juga pernah terjadi belasan tahun yang lalu. Bapak David Hermanjaya, Ketua Umum PT ITD Komda Jawa Tengah, yang juga pada hari ini sedang berulang tahun, pada saat itu dari Magelang mau menghadiri rapat di Semarang di kantor PT ITD Jalan Puri Anjasmoro. Saya sampai kantor, biasanya beliau sudah sampai, tapi pada saat itu dari sekretaris kantor mengabarkan
Pak David mengalami kecelakaan. Lalu kita semuanya meneruskan rapat yang dibahas. Setelah rapat juga mendengar bahwa Pak David saat ini di Rumah Sakit Logorjo. Kita semuanya menjenguk ke sana. Ternyata beliau segar bugar, di rumah sakit hanya check up. Beliau bercerita saat itu beliau dengan supirnya yang bernama Pak Ali di daerah Jambu sebelum Ambarawa, sekitar SMP Solomo, ada truk kontainer membawa kayu yang berat terlihat doyong. Pak David melihat, wah hati-hati. Tapi truk itu kemudian terbalik dan kayu muatan itu menimpa mobilnya Pak David, ringsek. Namun suatu kejadian yang ajaib, Pak David bisa membuka pintu sebelah kiri dan turun tanpa kurang suatu apapun. Sopirnya tercepit kakinya sampai 2 jam baru bisa lolos dari jepitan itu. Mobilnya hancur. Dari cerita itu kita melihat hikmah yang bisa diambil. Memang musibah dapat terjadi setiap saat dan kepada semua orang. Seperti tadi, anak lulus SMA kena petir mati. Ini Pak David naik mobil tertimpa balok-balok kayu, mobilnya hancur, tapi beliau selamat, tak kurang suatu apapun. Nah, ini menunjukkan bahwa kita dilindungi oleh karma kita sendiri. Karena saya sendiri banyak sekali menyaksikan karma baik dari Pak David yang langsung dilakukan. Apakah itu pada saat ada seorang aktivis kita kena musibah stroke di Surabaya? Apakah pada saat di belakang pabriknya ada jembatan yang kebanjiran dan lain sebagainya? Pak David langsung tanggap untuk menolong semua hal itu. Demikian juga pada saat Gunung Merapi meletus, gedung olahraga tenis indoor miliknya dibuat posko pengungsian, di mana relawan kita juga ada yang di situ, sehingga kita tahu persis. Begitu pula dengan gempa di Jogja, beliau mengirim 2 kontainer triplek untuk membuat rumah-rumah darurat, dan beliau memerintahkan beberapa aktivis kita di sana untuk bekerja. Nah, dengan timbunan karma baik tersebut, walaupun ada musibah datang, beliau terlindungi oleh karma baiknya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan ini, kita harus selalu berusaha berbuat baik, menghindari perbuatan jahat. Percayalah bahwa tabungan-tabungan karma baik itu pada saat-saatnya akan berbuah untuk diri kita sendiri, baik terhindar dari musibah maupun rezeki yang kita peroleh.
Oleh karena itu, kalau kita bersembahyang, persembahkanlah semua karma baik yang sudah kita lakukan, supaya dapat cepat berbuah sesuai dengan apa yang kita harapkan bisa disebutkan. Pada diskusi tanggal 2 Maret yang lalu, banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak Widianto Tjandra selaku Ketua Matrisia Jawa Tengah. Nah, dalam jawaban-jawaban Bapak Ardianto Chang menyebutkan 2 sutra, 2 parita, yaitu Ratana Sutta dan Etawata. Nah, saya ingin membacakan terjemahan dari bait kedua dari Ratana Sutta. Makhluk apapun juga yang berkumpul di sini, baik yang dari dunia maupun ruang angkasa, perhatikanlah, perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka mempersembahkan sesajian kepadamu siang dan malam. Ini menjawab bahwa dibenarkan kita di dalam bersembahyang memberikan sesajian. Kemudian di dalam Etawata bait terakhir, semoga para makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, setelah menikmati jasa-jasa ini, semoga selalu melindungi kami semua. Ini adalah suatu jawaban yang membenarkan kalau kita bersembahyang dan minta perlindungan kepada dewa. Nah, dari 2 parita tersebut, maka terjawablah pertanyaan dari Bapak Widianto Tjandra dan Bapak Dr. Imam Budi Wiono. Jadi, untuk kita bersembahyang dibenarkan kita memberikan sajian. Dibenarkan juga kita mohon, akan tetapi yang tidak kurang pentingnya, kita harus berbuat kebajikan supaya Dian berkenan, supaya para sinbing berkenan. Dan di dalam sembahyang itu, cobalah kita juga merenungkan spirit yang pernah dilakukan. Demikianlah, maka kita harus merubah cara berpikir kita, pola pandang kita, dan perilaku kita di dalam bersembahyang kepada para sinbing maupun pada Dian. Demikianlah saya akhiri uraian ini. Semoga dapat bermanfaat untuk saudara-saudara Tridharma dimanapun berada. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.